Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibu-ibu yang semoga senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan segenap pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Mohon maaf atas keterlambatan di kesempatan ini dikarenakan ada suatu hal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di kesempatan ini pertemuan yang diberkahinya, diberikan ilmu yang bermanfaat dan dicatat sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kesempatan ini di waktu yang singkat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita surat yang berikutnya setelah pembahasan surat Al-Lahab atau surat Al-Masad, yakni pembahasan surat apa, Bu? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Sebelumnya kita sudah membahas ada satu surat yang juga nama lainnya dikenal dengan surat Al-Ikhlas. Surat apa itu, Bu? Surat lain selain surat yang akan kita pelajari ini. Surat tersebut juga disebut dengan surat Al-Ikhlas. Surat apa, Ibu? Masih ingat? Ibu? Surat Al-Kafirun. Ya, surat Al-Kafirun nama lainnya juga adalah apa? Surat Al-Ikhlas. Kenapa? Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa kedua surat ini, Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, kedua-duanya, yakni Al-Kafirun juga disebut dengan surat Al-Ikhlas karena merupakan menunjukkan al-bara'ah minasyirki, yang berlepas diri dari kesyirikan. Kalau surat Al-Kafirun, ya, isinya adalah berlepas diri dari segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Ya, demikian juga di surat Al-Ikhlas yang akan kita pelajari ini menunjukkan juga berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Termasuk juga adalah berlepas diri dari segala tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dia mengatakan bahwa Allah memiliki apa? Allah memiliki anak. Nah, kita berlepas diri dari ucapan-ucapan seperti itu. Ya, tuduhan-tuduhan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrikin. Ya, surat Al-Ikhlas adalah surat Makkiyah, ya. Surat Makkiyah, ya, ini surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah, di surat Al-Ikhlas ini kalau kita melihat, ya, menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan. Kalau ada salah satu dari sifat tersebut tidak ada, maka tidak memenuhi syarat sebagai Tuhan. Qul huwallahu ahad. Apa syaratnya itu, Bu? Bahwa Tuhan itu harus esa. Allahus samad. Syarat Tuhan apa, Bu, yang kedua? Tidak membutuhkan siapapun, ya. Tetapi selain Tuhan pasti membutuhkan dirinya. Ya, inilah syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua, Bu? Tidak butuh kepada siapapun. Namun semuanya pasti membutuhkan Tuhan. Yang ketiga apa? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan juga tidak diperanakan.
Ya. Artinya tidak memiliki orang tua dan juga tidak memiliki anak. Nah, kalau ada Tuhan yang memiliki orang tua atau ada Tuhan yang memiliki keturunan, berarti ini apakah bisa dikatakan sebagai Tuhan, Bu? Surat Al-Ikhlas ini mengatakan tidak. Ya. Ini syarat yang ketiga. Ya. Syarat yang keempat apa? Tidak ada yang bisa semisal dengannya. Ya, tidak boleh ada yang semisal, sekufu, setara dengannya. Ya, kalau ada yang semisal, yang sama dengan yang setara dengannya, berarti itu apa bisa dikatakan Tuhan, Bu? Tidak. Jadi surat Al-Ikhlas ini, ya berapa ayat? 4 ayat menjelaskan tentang 4 sifat, ya, yang ini adalah merupakan sebagai syarat Tuhan. Satu saja dari sifat tersebut hilang, tidak ada, maka tidak memenuhi sifat sebagai Tuhan. Nah pertanyaannya, Bu, kalau Ibu bandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Ibu amati, Ibu cermati, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah ada yang memiliki 4 kriteria ini, Bu? Apakah ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki 4 sifat ini semuanya ada, Bu? Jawabannya tidak. Maka yang berhak untuk disembah dengan demikian siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Nah, kita sudah tahu, Bu, pembahasan berikutnya adalah keutamaan dari salat Al-Ikhlas. Keutamaan surat Al-Ikhlas kita sudah tahu, sebagiannya sudah disebutkan ketika membahas surat Al-Kafirun. Karena surat Al-Ikhlas, ya, ini sering dibaca bersama dengan surat Al-Kafirun. Qabliyah subuh, ya. Salat sunnah qabliyah subuh, apalagi, Bu? Ba'diyah maghrib, kemudian di salat witir, apalagi, Bu? Salat sunnah setelah tawaf, apalagi, Bu? Yang ada Al-Ikhlas sudah kita sebutkan sebagiannya, Bu, ya, yang bersama dengan Al-Kafirun. Nah, namun ternyata surat Al-Ikhlas lebih dari itu. Kapan kita membaca surat Ikhlas, Bu? Selain bersama dengan surat Al-Kafirun. Kalau tadi yang kita sebutkan bersama dengan Al-Kafirun, ini surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas tanpa surat Al-Kafirun. Kapan kita baca? Setelah salat fardu membaca surat Al-Ikhlas, Bu? Iya, setiap salat setelah selesai salat fardu, setiap selesai dari salat fardu, ya kita membaca apa? Surat Al-Ikhlas. Kapan yang lainnya, Bu? Zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang. Sebelum tidur? Ya, sebelum tidur. Tapi kesempatan yang lalu surah Al-Kafirun juga dibaca, Bu, ya, sebelum tidur juga, Bu, ya? Ya, Yang lain, Bu? Sudah? Taib, itu diantara momen-momen atau kesempatan, ya, yang dianjurkan kita disyaratkan kita untuk membaca surat Al-Ikhlas. Berarti ini menunjukkan bahwa surat Ikhlas itu adalah surat yang istimewa. 6. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ada seorang laki-laki yang mendengar laki-laki yang lain sering mengulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas. Ya, dia mengulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian laki-laki yang mendengar, ya, sahabat yang lain membaca surat Al-Ikhlas ini, kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis disebutkan, wa ka'anna ar-rajula yataqalluha, seakan-akan laki-laki tersebut menganggap ini perkara yang remeh. Tapi kenapa laki-laki itu dia mengulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Innaha la ta'dilu sulusal Quran.
Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu adalah la ta'dilu sulusal Quran, artinya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Aya'zizu ahadukum ayyaqra sulusal Quran?" Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah ada di antara kalian yang tidak mampu? Apakah ada di antara kalian yang tidak mampu membaca Al-Quran, sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Sepertiga Al-Quran berarti berapa juz, Bu? 10 juz. Ya. Adakah di antara ibu-ibu yang tidak mampu membaca 10 juz dalam satu malam, Bu? Ada yang tidak mampu? Semuanya Ustaz tidak mampu. Siapa di antara kami yang mampu? Kurang lebih demikian juga para sahabat mengatakan, siapa di antara kami yang sanggup membaca sepertiga Al-Quran, yakni 10 juz dalam satu malam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW katakan, Allahul Wahidus Samad, sulusul Quran. Bahwasanya surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Rasulullah SAW katakan bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Jadi Bu, kalau kita membaca surat Al-Ikhlas sekali, apakah kemudian sama dengan seperti orang yang membaca 10 juz, Bu? Kalau 3 kali surat Al-Ikhlas berarti sudah khatam membaca Al-Quran? Apakah seperti itu pemahamannya, Bu? Ya. Kalau ada orang yang sholat, dia tidak membaca Al-Fatihah, dia baca Al-Ikhlas 3 kali, sah sholatnya, Bu? Kalau 3 kali kan berarti sama dengan 30 juz. Kalau 30 juz kan masuk di dalamnya Al-Fatihah? Oh, beda. Ya. Berarti bukan seperti itu pemahamannya, Bu, ya? Ya, bukan seperti itu pemahamannya. Bukan berarti 3 kali membaca Al-Ikhlas kemudian sama dengan membaca 10 juz, 10 juz, 10 juz, ya, 30 juz khatam. Bukan seperti itu pemahamannya. Nah, di antara para ulama menjelaskan bahwa maksudnya sepertiga Al-Quran, ini maksudnya adalah karena Al-Quran itu mengandung 3 hal. Al-Quran itu mengandung 3 perkara. Yang pertama, Al-Quran itu mengandung terdiri dari permasalahan-permasalahan hukum. Ini yang pertama. Yang kedua, membahas tentang peringatan. Ya. Peringatan berupa apa itu, Bu? Ya. Tentang siksaan. Ya. Dan ada juga ada janji. Jadi at-targhib wa tarhib. Ya. Ada janji, ada ancaman. Ya. Terkait dengan apa ini? Surga dan neraka. Tadi yang pertama, Al-Quran itu membahas tentang apa, Bu? Terdiri dari pembahasan tentang hukum. Yang kedua tentang janji dan ancaman, membahas tentang surga dan neraka. Yang ketiga, pembahasan tentang al-asma was sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan surat Al-Ikhlas ini, surat Al-Ikhlas ini semuanya membahas tentang apa, Bu? Nah, berisi tentang sifat-sifat Allah. Maka seakan-akan orang yang membaca surat Al-Ikhlas, dia telah membaca sepertiga kandungan dari Al-Quran. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas seakan-akan seperti dia membaca apa, Bu? Sepertiga dari kandungan Al-Quran. Karena sepertiga dari kandungan Al-Quran tadi, yang ketiga apa poinnya, Bu? Tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di antara para ulama juga yang mengatakan bahwa pembagiannya dibagi menjadi 3. Ya, Al-Quran itu terkandung di dalamnya 3. Yang pertama pembahasan tentang, sama seperti yang di awal, ada ini tentang hukum. Yang kedua tentang akhbar, ya, tentang kisah-kisah. Ya. Yang ketiga
pembahasan tentang tauhid, ya, tentang akidah. Dan surat Al-Ikhlas murni pembahasannya tentang apa, Bu? Tentang akidah. Surat Al-Ikhlas pembahasannya murni tentang akidah. Ya. Tidak ada perintah, tidak ada larangan di dalam surat Al-Ikhlas. Murni membahas tentang akidah. Ya. Tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dikatakan surah Al-Ikhlas sepertiga dari Al-Qur'an. Artinya kandungan dari surat Al-Ikhlas ini, ya, pembahasannya terkait dengan sepertiga bagian dari kandungan Al-Quran, yakni tentang apa? Tentang asma dan sifat atau tentang akidah atau tauhid. Kemudian dari hal ini kita ambil faedah bahwa mempelajari tauhid itu penting atau tidak, Bu? Sangat penting. Mempelajari tauhid itu sangat penting. Dan hal ini ditunjukkan dengan keutamaan surat Al-Ikhlas itu sendiri. Ditunjukkan dengan keutamaan surat Al-Ikhlas itu sendiri. Ya, tadi sudah kita sebutkan tentang keutamaan-keutamaan apa, Bu? Surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas ini surat yang istimewa, ya, surat yang agung karena membahas tentang akidah tauhid, ya. Nah, seperti halnya dengan surat atau ayat yang lain. Apa ayat yang paling agung, Bu? Ayat kursi. Kenapa dikatakan ayat yang paling agung? Ya, berdasarkan riwayat Rasulullah SAW bertanya kepada seorang sahabat, Abul Munzir, "Ya Abul Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi a'zam?" Apakah engkau tahu ayat mana yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran? Maka kemudian beliau menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat yang dimaksud apa, Bu? Ayat kursi. Kenapa ayat ini dikatakan sebagai a'zam? Ayat yang paling agung, yang paling mulia. Kenapa, Bu? Karena ayat ini murni membahas tentang apa, Bu? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, murni membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini adalah dikarenakan orang-orang musyrikin mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya tentang Allah. Apa pertanyaannya? Unsub lana rabbak. Bertanya tentang nasab. Sebutkan nasab atau sifat Rabbmu. Sebutkan kepada kami tentang sifat Rabbmu. Maka kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Al-Ikhlas. Allah jelaskan tentang sifatnya. Qul, katakan. Karena Rasulullah SAW ditanya, maka Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk katakan kepada mereka sebagai jawaban atas pertanyaan mereka tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan, huwallahu ahada. Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samada, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahada. Nah, ini sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Allah Maha Esa. Esa dalam hal apa, Bu? Esa dalam segala hal. Dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dalam asma dan sifat. Ya.
dalam rububiyah. Apa yang dimaksud dengan esa dalam rububiyah? Allah Maha Esa. Hanya Allah lah satu-satunya yang Maha Esa dalam penciptaan alam semesta. Penciptaan alam semesta. Yang kedua, kepemilikannya. Yang ketiga, pengaturannya. Bisa diulangi Bu, yang pertama apa? Penciptaan. Yang kedua, kepemilikan. Yang ketiga, pengaturannya. Tidak ada selain Allah yang ikut serta dalam menciptakan alam semesta ini. Tidak juga punya saham. Berapapun persen, sekecil apapun sahamnya, tidak ada dalam kepemilikan alam semesta ini. Yang ketiga, juga tidak punya kuasa untuk mengatur alam semesta ini. Maka siapa yang meyakini ada selain Allah yang punya hak otoritas untuk mengatur, menguasai alam semesta ini, maka dia jatuh dalam kesyirikan apa Bu? Syirik rububiyah. Dia tidak mengesahkan Allah pada sisi rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan bagaimana dengan malaikat? Bukankah ada malaikat yang mengatur gunung, ada malaikat yang mengatur turunnya hujan? Bagaimana Bu? Nah, kita katakan bahwa malaikat itu bukan seperti Allah Subhanahu wa taala, pemilik mutlak alam semesta ini. Ya. Malaikat bisa mengatur itu dikarenakan perintah Allah. Mereka hanya menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak punya hak otoritas. Allah perintahkan untuk mengatur gunung, atur gunung, mengatur hujan, atur hujan. Nah, ini malaikat, malaikat. Apalagi selain malaikat, ya. Ada yang dituhankan, ya, bisa menguasai pantai selatan. Siapa namanya? Nah, ada yang bisa menguasai, katanya penguasa gunung Merapi. Gunung Merapi yang mana Bu? Nah, penguasa apa lagi Bu? Penguasa apa lagi Bu? Ada yang lain? Ya sama-sama kita ketahui. Kalau ada yang meyakini hal tersebut, berarti dia jatuh dalam apa Bu? Ya, syirik dalam sisi apa? Tauhid rububiyah. Ya, tidak mentauhidkan Allah SWT terkait dengan ya rububiyahnya. Jadi Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini, yang memilikinya dan yang mengaturnya. Kalau dalam uluhiyah, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya bagaimana? Maksudnya adalah hanya Allah yang berhak untuk disembah. Seluruh ibadah hanya untuk Allah. Menyembelih hanya untuk Allah, tidak untuk jin. Berdoa hanya kepada Allah, bukan berdoa kepada wali siapapun juga. Ya. Kalau ada yang berdoa kepada wali-wali tertentu, berarti dia terjerumus dalam apa Bu? Syirik uluhiyah. Dan yang ketiga adalah Maha Esa dalam asma dan sifatnya. Tidak ada siapapun selain Allah yang sifatnya yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. As-Samad. Apa artinya As-Samad? Ada beberapa penafsiran tentang As-Samad. Di antaranya adalah maknanya adalah al-mustaghna an kulli ahad wal muhtaju ilaihi kullu ahad. As-Samad artinya yang tidak membutuhkan segala sesuatu, yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Namun segala sesuatu butuh kepadanya. Ya, ini diantara penafsirannya. Penafsiran yang lain yang mengatakan bahwa makna as-samad adalah alladzi yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid.
yang melakukan apa yang dikehendakinya dan menetapkan apa yang dikehendakinya. Ini semuanya maknanya benar. Ya, tidak ada yang bertentangan. Intinya kesimpulannya bahwa Allah maha sempurna dalam segala hal. Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun, melainkan alam semesta ini semuanya makhluk dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa Allah adalah tempat bergantung. Itu benar. Ya, segala sesuatunya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah As-Samad. Itu adalah As-Samad. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Orang Nasara mengatakan bahwa Allah punya anak. Siapa? Ya, Nabi Isa dikatakan sebagai anak Allah. Adapun orang Yahudi, Uzair. Orang-orang musyrikin mengatakan juga Allah punya anak perempuan. Siapa sebagai anak perempuannya? Para malaikat. Malaikat dikatakan sebagai anak perempuannya Allah. Subhanallah. Ya, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati, dari apa yang mereka katakan. Allah tidak punya anak. Maka Allah katakan, katakan, in kana lirrahmani walada fa ana awwalul abidin. Kalau seandainya Allah Rahman itu punya anak, maka katakan bahwa akulah yang pertama kali apa, Bu? Memuliakan anak tersebut. Akulah yang pertama kali mengibadatinya. Ini menunjukkan bahwa apa, Bu? Allah tidak memiliki anak. Kalau Allah punya anak, tentunya anaknya juga akan apa, Bu? Sama seperti orang tuanya, ya. Kalau Allah punya anak, berarti anak tersebut juga akan seperti Allah, akan memiliki kuasa yang sama. Berarti ada yang setara, ada yang semisal dengan Allah, subhanallah. Kemudian yang kedua, kalau Allah punya anak, ya, kalau Allah itu punya anak dan anak tersebut sebagai Tuhannya, ya juga sebagai Tuhan, Tuhan yang dilahirkan, setiap sesuatu yang dilahirkan maka dia akan apa, Bu? Berakhir pada kematian. Setiap yang dilahirkan maka dia akan berakhir pada ujungnya kematian. Berarti kalau ada yang meyakini Tuhan itu dilahirkan, maka Tuhan itu juga akan mati. Apakah Tuhan mati, Bu? Tentunya tidak. Nah, lihat, Bu, bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrikin, mereka menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala sabar, tetap memberikan mereka rizki. Tetap mereka memberikan apa? Allah memberikan mereka rizki. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, syataman ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu ayashtimani wa takadzdzabani wa ma yanbaghi lah. Manusia telah mencelaku dan tidak patut baginya untuk mencelaku. Dan manusia juga telah mendustakanku dan tidak patut bagi manusia untuk mendustakanku. Apa yang dimaksud dengan mencela Allah? Dengan mengatakan inna li walada, yakni dia katakan bahwa Allah memiliki anak, itu mencela Allah. Adapun mendustakan Allah maksudnya apa? Dengan mengatakan bahwa manusia itu tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia pertama kali diciptakan. Dusta. Itu berarti telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang mengatakan Allah punya anak berarti dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang mengatakan Selamat Natal, itu hakikatnya apa, Bu? Sudah menyatakan bahwa Allah itu punya anak.
Karena ya orang yang diucapkan kepadanya selamat Natal itu meyakini bahwa yang dilahirkan itu adalah anak Tuhan, bukan sebagai seorang bukan sebagai nabi, bukan sebagai Rasulullah, tapi sebagai anak Tuhan. Maka dengan mengucapkan itu sama halnya dengan mengatakan bahwa Allah punya anak. Ini adalah perkataan kufur dan kita harus berhati-hati dari mengucapkan hal tersebut, dan kita ingatkan ya saudara-saudara kita jangan sampai jatuh pada ucapan kekufuran ini. Hakikatnya dia sedang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Silakan dicatat Bu, surat Maryam ayat 88 sampai dengan ayat 93. Ya, ini untuk pengingat kepada kita sendiri maupun kepada kawan-kawan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Maryam ayat berapa? 88 sampai dengan 93. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Allah katakan, sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Jadi mengatakan Allah punya anak itu adalah perkara yang sangat mungkar. Syai'an idda, sesuatu yang sangat mungkar. Ya. Kemudian takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqal ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Disebabkan ucapan apa itu, Bu? Mengatakan Allah punya anak. An da'u lirrahmani walada. Mereka mengatakan Allah mempunyai anak. Kemudian Allah katakan, "Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada." Tidak patut bagi Allah Ar-Rahman untuk memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani 'abda. Ya, ayat yang ke-93. Tidak ada seorang pun di langit maupun yang di bumi kecuali akan datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai apa, Bu? Sebagai seorang hamba, bukan sebagai anak tuh, bukan sebagai anak Tuhan, tapi sebagai sebagai seorang hamba. Nah, Bu, ingat-ingat baik-baik, Bu ya, surat Maryam ayat 88 sampai 93. Jadi mengucapkan ucapan selamat seperti tadi, ini adalah perkara yang sangat besar. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahada. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Ini adalah merupakan penegasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya apapun yang kita bayangkan, apapun yang terbetik dalam pikiran kita, kalau kita mendengar Allah Maha mendengar, ya, Allah Maha melihat dan seterusnya, jangan sampai kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala melihatnya, mendengarnya sama seperti makhluk. Subhanallah, tidak akan bisa kita membayangkannya. Allah Maha Agung. Ya, laisa kamitslihi syai'. Dengan tegas Allah katakan, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sempurna, ya. Allah Maha sempurna, tidak ada yang semisal dengannya. Demikian singkatnya pembahasan kita terkait dengan surat Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik untuk terus senantiasa memperkuat akidah kita, terus kita mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran. Yang mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat, diberikan pemahaman yang baik, terutama terkait dengan kitab Allah Al-Quran Al-Karim. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najia TV, meniti jalan selamat.